Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang pameran karya seni rupa. Ya, berhubung karena salah satu gurunya, ya, mungkin itu adalah Bu Eka yang ngajar. Ya, tapi karena keadaan beliau yang masih tidak sehat, ya sementara ini Bapak gantikan. Nah, jadi kita akan mempelajari yaitu judulnya pameran karya seni rupa, yaitu pada bab 9. Nah, mungkin di antara kalian pernah mengunjungi atau melihat pameran karya seni rupa. Ya, mungkin pernah melihat atau mengunjungi itu seperti pameran-pameran yang ada di lingkungan ya Pulau Pisau, ataupun mungkin ada yang berkunjung di museum. Ya, tapi kira-kira ya ada mungkin juga yang masih belum pernah melihat pameran karya seni rupa. Nah, untuk pameran karya seni rupa itu biasanya dipamerkan dalam bentuk lukisan, foto, poster, dan benda-benda lainnya yang biasanya itu digantung. Nah, seperti yang Bapak perlihatkan contohnya pada gambar-gambar berikut. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran atau belajar tentang pameran karya seni rupa, ya Bapak mohon untuk klik tombol subscribe-nya ya agar bisa kalian berlangganan pada channel ini. Nah, langsung aja kita pelajarannya. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian pameran. Nah, pengertian pameran itu seperti apa? Pameran itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui media karya seninya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Hal ini sejalan dengan pengertian pameran lainnya, yaitu pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, jadi pengertiannya bisa kalian lihat pada teks di samping kiri. Nah, penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya itu bisa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, ya khususnya pada masyarakat. Penyelenggaraan pameran di sekolah itu menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada biasanya akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Sedangkan konteks pameran itu dalam arti luas itu di masyarakat. Materi pameran yang disajikan itu berupa jenis karya seni rupa yang diapresiasi oleh masyarakat luas. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Dalam penyelenggaraan pameran setidaknya dikenal beberapa tujuan, yaitu tujuan sosial, kemanusiaan, tujuan komersial, dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Sebuah kegiatan pameran yang diselenggarakan dalam lingkup terbatas atau sekolah maupun lingkup yang lebih luas di masyarakat itu dapat diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan itu terjual dan dana hasil penjualan tersebut digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti disumbangkan kepada panti asuhan, masyarakat tidak mampu, atau korban bencana alam. Ada juga kegiatan pameran yang diselenggarakan
dengan harapan karya yang dipamerkan itu terjual dengan keuntungan yang tinggi bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran tersebut. Dalam konteks atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya. Secara khusus, manfaat dari penyelenggaraan pameran itu untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan kalian dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Berkaitan dengan organisasi penyelenggaraannya, penyelenggaraan pameran di sekolah itu bermanfaat untuk melatih kerja kelompok, sehingga bekerja sama dengan orang lain, mempertebal pengalaman sosial, melatih untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, serta melatih untuk membuat suatu perencanaan kerja melaksanakan apa yang telah direncanakan. Fungsi utama kegiatan pameran itu sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman dengan pengamat seni yang disebut juga dengan apresiator. Pameran seni rupa itu pada hakikatnya itu berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Untuk merencanakan atau melaksanakan suatu pameran, biasanya kita perlu merencanakan pameran. Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam perencanaan penyelenggaraan pameran, perlu dipelajari tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, atau kemanusiaan. Kedua, itu menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran dirumuskan. Penentuan tema itu berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema, dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Ketiga, menyusun kepanitiaan. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pameran agar berjalan dengan lancar, perlu dibuat kepanitiaan dalam sebuah organisasi kepanitiaan pameran. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. Penyelenggaraan pameran seni rupa sekolah akan berjalan lancar bila ada pembagian kepanitiaan yang jelas. Hal ini dilakukan agar masing-masing orang yang terlibat dalam kepanitiaan pameran memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Ya, secara singkatnya berikut akan Bapak perlihatkan pembagian tugas kepanitiaan dalam melaksanakan pameran seni rupa. Yang pertama itu ada ketua. Nah, di sini ketua panitia itu adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Ketua itu diharapkan dapat mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sejak perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Nah, kemudian ada ketua, ada juga wakil ketua. Nah, tugas wakil ketua itu sebagai pendamping ketua, bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan seksi-seksi, juga mengganti
melaksanakan tugas ketua apabila ketua itu berhalangan. Kemudian panitia berikutnya ada sekretaris. Nah, di sini tugas pokok sekretaris dalam suatu kegiatan pameran atau suatu organisasi diantaranya itu menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, pembuatan surat-surat pemberitahuan baik kepada kepala sekolah, orang tua, atau kepada kepala dinas pendidikan setempat. Sedangkan apabila pameran tersebut akan diselenggarakan di luar sekolah, perlu ada surat izin dan pemberitahuan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Nah, itu adalah tugas dari sekretaris. Kalau tugas sekretaris lainnya itu seperti arsipkan surat-surat penting tersebut dan menyusunnya sesuai dengan tanggal waktu pengeluaran surat-surat tersebut secara cermat dan teratur. Kemudian pada kepanitiaan pameran itu ada juga panitianya bendahara. Nah, tugas dari seorang bendahara itu bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Bendahara harus juga dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Selain susunan panitia inti di atas, seksi-seksi pun dibentuk untuk penunjang pelaksanaan pameran. Ya, seperti seksi usaha. Di sini seksi usaha itu berkewajiban membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Beberapa usaha untuk memperoleh dana, misalnya dari iuran peserta pameran, sumbangan dari siswa secara kolektif, sumbangan dari donatur, atau para simpatisan terhadap diselenggarakannya pameran, baik berupa uang atau barang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Lalu ada seksi publikasi atau dokumentasi. Nah, tugas dari seksi publikasi itu sebagai juru penerangan kepada umum melalui berbagai media seperti dengan surat-surat pemberitahuan, spanduk, pembuatan poster pameran, katalog, undangan, dan lainnya. Apabila dalam masalah pemberitahuan tersebut ternyata memerlukan surat-surat izin, dapat berhubungan dengan sekretaris penyelenggaraan pameran. Lalu ada seksi dekorasi atau penataan ruang. Seksi dekorasi pameran itu bertugas mengatur tata ruang pameran. Seksi ini selain bertugas untuk menghias ruang pameran, juga bertugas mengatur zona dan penempatan karya yang dipamerkan. Dalam penataan ruang pameran, seksi dekorasi dan penataan ruang pameran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pengaturan benda-benda yang dipajang tergantung pada dinding ruangan berupa lukisan, jangan sampai dicampur atau satu tempat dengan benda-benda seni kerajinan lainnya yang dipajang di atas meja pameran. Bila mungkin, itu disediakan ruangan gelar yang terpisah. Yang kedua, penataan benda-benda untuk mengarahkan pengunjung agar dapat berkonsentrasi waktu menonton dan melihat berbagai barang karya yang dipamerkan. Kemudian pemberian hiasan dekorasi ruangan yang diharapkan tidak berlebihan sehingga mengganggu penikmatan karya yang dipamerkan. Nah, tugas lainnya itu pengaturan jalan masuk dalam ruangan pameran sesuai dengan keinginan karya mana yang diharapkan dilihat pertama kali dan karya mana yang diharapkan dilihat terakhir kalinya. Nah, di dalam
pameran juga, itu sesi dekorasi itu biasanya menyertakan suatu musik dan lagu sebagai pengantar dan pengisi suasana pameran. Nah, itu bertujuan untuk membantu pengunjung pameran menikmati karya yang dipamerkan. Kemudian ada seksi stand atau petugas stand. Petugas stand adalah penjaga pameran yang bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur atau mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Petugas stand itu diharapkan melayani para pengunjung secara ramah dan sopan, membantu memberikan informasi tentang karya-karya yang dipamerkan. Panitia berikutnya ada seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dan dipilih, dikategorikan sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Seksi pengumpulan dan seleksi karya bertugas melakukan pencatatan dan pendataan karya, nama seniman, judul, tahun pembuatan, kelas, harga, serta melakukan pemilihan karya yang dipamerkan. Seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan itu memiliki tugas untuk mengatur berbagai perlengkapan, alat dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran. Seksi ini bekerja sama dengan seksi dekorasi dan penataan ruang, mempersiapkan tempat penyelenggaraan pameran, serta berkoordinasi secara khusus dengan seksi pengumpulan dan seleksi karya dalam pengumpulan dan pemilihan karya. Kemudian ada seksi keamanan. Nah, seksi keamanan di sini itu bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban lokasi pameran, khususnya keamanan karya-karya yang dipamerkan. Dan yang terakhir ada seksi konsumsi. Saat pembukaan pameran umumnya disediakan hidangan bagi tamu undangan. Seksi konsumsi itu bertugas menyediakan dan mengatur konsumsi ketika pembuatan pameran tersebut. Seksi konsumsi itu juga bertanggung jawab menyediakan dan mengatur konsumsi dalam kegiatan kepanitiaan pameran. Nah, jadi itu adalah tugas-tugas dari panitia-panitia dalam melaksanakan pameran. Jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali.